itu, atau dia itu sengaja tidak sengaja tidak tahu. Apakah dia memang sengaja ya toh? Meskipun bukan dari bangsa Melayu, di Indonesia itu berbahasa Melayu kan begitu tadi ibunya. Padahal bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Selamat siang kawan-kawan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Primen kabare? Ya apa cak kabare cak? Apik ta? Gen-gen kabare? Apa rungana? Apa kareba? Kayak apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Hai kawan. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nantinya setelah menonton video ini, subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Waduh, ayamnya cak. Ayamnya rame. Oke, kita kali ini akan membahas sebuah video, akan mereaksi sebuah video tentang tanggapan seorang profesor, terhadap bahasa Indonesia. Bagaimana tanggapan seorang profesor Malaysia terhadap bahasa Indonesia? Maksudnya begitu kan? Dan juga dari kalangan umum orang Malaysia. Nanti kita akan lihat bagaimana tanggapannya. Ya sebenarnya begini kan, tanggapannya sebenarnya sudah cukup bagus. Hanya saja istilahnya itu loh. Kita pertanyakan istilahnya itu loh. Oke, kita simak videonya tanpa berlama-lama kata. Kita simak dulu videonya. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Sebab di Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia. Sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Jadi sebab itulah akhirnya tak ada pelajar tak berminat belajar bahasa Melayu di negara Korea. Sebab kami tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Indonesia. Dan kita dapat lihat para pemimpin kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Professional training and education for growing entrepreneurs, protege. Numbers of hours is insufficient if you take into account those 17, 18 or 19 years of learning process. Something is not quite right there. Maybe as we said just now, the quality of our teachers, or I'm not too sure the interest of the student, or because of overwhelming learning in Bahasa Melayu. I'm not too sure. I don't think we should blame Bahasa Melayu as a factor that has affected the standard of English in this country. Merupakan kehormatan bagi saya dan delegasi kunjung Malaysia membalas kunjungan Ibrahim ke Indonesia pada bulan Januari. Oke, sudah kita simak toh. Tadi dari seorang praktisi pendidikan ya, profesor yang ditugaskan di Korea mengatakan masih menggunakan bahasa Melayu Indonesia kan gitu toh. Masih istilahnya masih menggunakan seperti itu. Belum mengatakan bahasa Indonesia itu tidak. Kita tidak tahu apakah ini disengaja atau tidak disengaja, atau mungkin karena sudah terlanjur kebiasaan ya, bahwa di Korea itu anak-anak Korea, mahasiswa Korea lebih suka belajar bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu Malaysia kan begitu. Daripada bahasa Melayu gitulah ya. Karena kan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia terpisah kan. Tapi dari beliaunya tadi, bapaknya tadi masih mengatakan belajar bahasa Melayu Indonesia di Indonesia lebih baik kan begitu toh. Karena kan orang Indonesia mencari
anak muda Korea yang bisa berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan di Malaysia mencari anak muda Korea yang bisa bahasa Inggris untuk bekerja di Malaysia. Pertanyaan begitu toh. Tadi pernyataan daripada bapaknya tadi seperti itu. Tapi yang jadi masalah di sini meskipun apresiasinya sudah cukup bagus, tapi mengatakan bahasa Melayu Indonesia gitu. Jadi kita nggak tahu apakah itu merupakan ketidaksengajaan atau karena sudah terlanjur kebiasaan nyebut bahasa Melayu Indonesia. Begitu. Kita simak lagi satu video ya, satu video yang satunya lagi. Oke. Begitu menyesalkan kerana mutu penggunaan bahasa Melayu di tanah Melayu nampaknya belum mampu diangkat ketimbang berbanding dengan kemunculan dan juga peningkatan mutu penguasaan bahasa Indonesia. Melawat ke sana, kita nak alih kita punya frekuensi radio, nak dengar radio bahasa Inggeris lah. Tapi bila saya beralih ke radio bahasa Inggeris, apa orang kata DJ radio tidak bertutur dalam bahasa Inggeris. Mereka bertutur dalam bahasa Indonesia. Cuma lagu-lagu yang dimainkan sepenuhnya lagu bahasa Inggeris. Jadi saya macam terkejut, macam oh, macam ni dekat sini. Maknanya yes, this is an English station. Cakap bahasa Inggeris pula. Ini adalah stesen berbahasa Inggeris, tetapi apa yang menginggriskan mereka adalah lagu mereka sahaja. Okey, bagi saya kita berbalik semula kepada dasar kan, okay? Saya sentiasa iri hati dengan cemburu dengan bagaimana Indonesia mengagungkan bahasa ibunda mereka ya. Contohnya kan kalau kita lihat kan bagaimana mereka yang bukan berbangsa Melayu sekalipun mereka berbahasa Melayu dengan sangat baik. Dan sedangkan mereka dengan adik-beradik keluarga sendiri pun walaupun bangsa bukan Melayu, mereka juga bertutur dalam bahasa Melayu. Dan bagaimana mereka berjaya memperjuangkan banyak perkara dalam bahasa mereka, itu juga antara buat saya cemburu lah dan betul lah macam saya kata, dasar lah tidak salah untuk kita aplikasikan cumanya kita ni jenis yang kalau kita aplikasikan perkara yang sama, orang kata kita meniru. Jadi itu juga toh. Tadi ada abangnya yang mengatakan waktu dia melawat ke Indonesia, waktu melawat berjalan-jalan di Indonesia, ada sebuah stasiun radio stasiun radio bahasa Inggris gitu loh. Tetapi begitu disetel, DJ atau penyiarnya menggunakan bahasa Indonesia. Kenyataannya kan memang begitu, Indonesia seperti itu ya. Dalam menyiarkan atau dalam menanggapi istilahnya DJ-nya atau penyiarnya itu selalu bahasa Indonesia, hanya lagu-lagunya saja yang menggunakan lagu bahasa Inggris gitu. Di Indonesia itu hebatnya kan gitu toh. Meskipun tanggapan dari abangnya tadi cukup bagus, tapi dari yang pihak perempuan tadi cikgu jawabnya ngomongin juga begitu toh. Bahasa Melayu juga toh, masih menganggap seperti itu kawan. Kita tidak tahu apakah ini karena terlanjur kebiasaan menyebut seperti itu, atau dia tuh sengaja tidak sengaja, tidak tahu. Apakah dia memang sengaja ya toh? Meskipun bukan dari bangsa Melayu, di Indonesia itu berbahasa Melayu kan begitu tadi nyebutnya. Padahal bahasa Indonesia. Emang di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku tuh. Suku sekitar 1000 lebih. Kami bangga menggunakan bahasa Indonesia gitu. Meskipun bukan suku Melayu, ya bukan orang sekarang namanya bahasa Indonesia gitu toh. Namanya kan udah diganti udah lama, bukan bahasa Melayu lagi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan, bahasa kedaulatan. Setelah merdeka itu dimaktub di undang-undang sebagai bahasa negara, simbol kedaulatan sebuah negara, dan juga bahasa pemersatu seluruh rakyat Indonesia kan gitu. Jadi bukan bahasa Melayu lagi. Cikgunya tadi masih ngomong begitu toh, masih bukan bangsa Melayu, tapi mereka fasih berbahasa Melayu kan masih begitu saja, masih menyebut bahasa Melayu saja gitu toh. Seperti itu kawan, meskipun apresiasinya cukup bagus. Bahasa Indonesia emang menjadi bahasa pemersatu dan bahasa sehari-hari di Indonesia, terutama di kota besar.
kota besar, tentu bahasa percakapan sehari-hari ya bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, cukup sekian tuh tanggapan dari Tutur Gabut Official. Ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.